Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wasi'at rahmatuhu 'alal kainat fala yabqa syai'un minha illa wa fiha rahmatun minar rahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fil ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sabiqul khairat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyat amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam bimuradih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza zaharat alamatul mauti qalbaka ayyuhal murid fa 'alaika bi ihya'ihi bi salasati ahya'i. Apabila tampak jelas tanda-tanda hati kita itu sudah mati, wahai murid, wahai kita semua, maka wajiblah bagi kita berusaha untuk menghidupkan hati yang mati tersebut. Ya Allah, ini berat. Yang sakit aja susah, apalagi yang mati. Kita ambil contoh orang sakit, katakanlah sakit stroke, itu susah sekali untuk menyembuhkannya. Kalau bukan obat-obatan yang ampuh, susah untuk menyembuhkannya. Ini apalagi yang sudah orang mati, dihidupkan kembali. Bisa nggak kira-kira? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tapi beda halnya dengan hati, memang susah untuk menghidupkan hati yang sudah mati, tapi tetap ada upaya dan usaha untuk kita menghidupkan hati yang sudah mati. Bila mana tampak jelas sudah tanda-tanda hati kita ini mati, apa tandanya? Yaitu tidak ada duka cita. Ketika orang berbuat taat, kita tidak berbuat taat, amal ibadah semua terluput pada diri kita. Berarti tanda hati mati. Yang kedua, melakukan maksiat, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyesalan, tanda berarti hati sudah mati. Bila mana itu jelas nampak tanda-tanda ini pada diri kita, maka berusahalah kita untuk menghidupkan hati yang mati tersebut. Ada berapa cara untuk menghidupkan hati yang mati? Ini yang saya sampaikan dulu. Penjelasan ini juga di Masjid Al-Uswah. Sebelumnya saya sampaikan bahwa penjelasan ini sedang saya sampaikan juga di Masjid Masjid Jami' Zulfirdaus yang belum selesai lagi. Yang pertama, bahwa cara untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah az-zuhdu fid dunya. Yang pertama itu adalah zuhud terhadap dunia. Zuhud ini sering saya sampaikan. Apa yang disebut dengan zuhud itu sudah saya sampaikan. Zuhud terhadap dunia itu dia hidup di atas dunia, tetapi dia tidak bergantung hatinya kepada dunia. Dia hidup di atas dunia, hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hidup di atas dunia, hatinya itu ta'alluq kepada akhirat. Jadi apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, dia selalu timbang dulu pekerjaan dunia itu sesuai tidak dengan Allah, sesuai tidak untuk akhirat. Nah, ini tanda daripada orang yang zuhud. Bila mana tidak sesuai dengan Allah dan tidak sesuai dengan akhirat, maka dia terpaksa untuk melakukan, masih juga lagi dia lakukan. Berarti orang ini mengedepankan
hubud dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, satu, untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah az-zuhdu 'anid dunia. Ulama tasawuf selalu memberikan definisi atau ta'rif daripada zuhud terhadap dunia, al-i'rad 'anid dunia, berpalingnya hati itu daripada dunia. Jadi ibarat kata ikan itu walau dia hidup di laut bertahun-tahun, diangkat ke darat, tapi dagingnya tetap tidak masin. Air laut adalah masin, tapi pas diangkat ke darat, dagingnya tidak akan masin. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, walau kita hidup bertahun-tahun di atas dunia ini, tapi hati kita tidak bergantung, tidak berkait dengan dunia, tetap berkait dan bergantungnya hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dia mau melakukan urusan, dia mau bekerja, dia mau melihat satu perkara, ditimbang dulu, betul tidak ini sesuai dengan kehendak Allah? Allah cinta tidak? Allah ridha tidak dengan hal yang kita lakukan ini? Tidak, tinggalkan. Allah ridha, laksanakan. Maka di dalam Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga disampaikan oleh ulama-ulama, yaitu dalam Islam tidak lepas yang namanya istikharah itu, Pak, bukan hanya urusan nak nikah saja. Istikharah itu jikalau perlu, ya saya juga tak bisa melakukan ini, di setiap kali kita ada keperluan terhadap dunia, istikharah, minta pemilihan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini biasa yang namanya istikharah identiknya urusan nak nikah kawin aja. Ustaz, macam mana aku nih mau sama ini, Ustaz ini tadi, cobalah istikharah dulu. Apa yang mau diistikharahkan lagi? Bendelah setiap malam, itu juga terus lagunya. Besok nongkrong di Tugu Sirih, itu juga pacarnya. Besok dibawa ke Lagoy, itu juga model pacarnya. Datang ke rumah dia, kita belikan bakso, kita bawa juga lagi mie ayam. Kita sudah tahu watak dia, apa lagi mau diistikharahkan? Tak payah lagi nak diistikharah. Itu terus tiap malam yang kita bawa, yang kita pakai, apa lagi mau diistikharahkan? Yang diistikharahkan ini, Pak Ustadz, saya punya pilihan dua. Yang satu ini alim, paham kitab kuning, yang satu ini hafizah. Bingung hati ini untuk memilih. Baru Ustadz menyarankan istikharah, mana yang terbaik. Tapi kalau sudah itu hari-hari dan tak ada pilihan lain lagi, hati aku hanya cinta kepadamu, tanpamu aku mati, itu tak perlu diistikharahkan lagi. Bila istikharah, pas kenyataannya hasil istikharah saya tidak cocok Pak Ustadz dengan itu, kita sudah tahu dengan orang tua dia, ngamuk orang tua dia nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi istikharah itu adalah menentukan salah satu pilihan di antara dua, yang mana dua itu dua-duanya ingin kita lakukan. Sama juga di dalam hal dunia ini, dunia akhirat, masalah ini bimbang kita, apakah masalah ini diridhai oleh Allah atau tidak? Istikharah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, cara untuk menghidupkan hati yang mati itu, yang pertama adalah az-zuhdu fid dunia, zuhud dengan dunia. Zuhud dengan dunia bukan berarti ada duit 1 miliar kita tidak pakai lagi, kita berikan kepada orang, bukan. Zuhud dengan dunia, kita ada mobil Fortuner atau Pajero, besok kita bantai dengan godam, bukan pula begitu maksud daripada zuhud dengan dunia. Saya dengar penceramah sampai menyampaikan di Masjidil Firdaus, zuhud dengan dunia, lalu ada jabatan kita copot jabatan. Itu bukan zuhud dengan dunia, itu pengia-niaan daripada rahmat Allah, nikmat Allah. Maksud zuhud terhadap dunia itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, hati kita tidak terkait kepada itu, tapi hati kita terkait dan terpaut, terikat hanya semata-mata kepada sang pemberi itu yang dikatakan zuhud dengan dunia. Contoh, saya kasih bapak ini air putih, hati bapak itu bukan memandang airnya, tapi hati bapak itu memandang saya yang memberi. Mungkin kita pernah melihat di YouTube ya, di acara-acara
di acara-acara, kadang para ustadz itu ada selalu melelang sal, melelang tas, melelang tasbih. Sebenarnya kalau urusan tasbih banyak, itu juga model kayunya kaukah itu juga. Tapi yang kita lihat siapa? Dia yang memakai, siapa dulu yang memakai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, saya nih, batu cincin ini nih. Ini kalau harganya tidak seberapa, tapi saya sayang betul. Tapi kenapa saya sayang? Saya melihat siapa dulu yang bekas memakai batu cincin ini, siapa dulu yang bekas memakai, maka saya sayang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bukan batu cincinnya yang saya sayangi. Batu cincinnya apalah, ada cuman hanya giok Birma, tak terlalu mahal-mahal kali lah giok ini jamaah. Ya bukan kaling-kaling nih giok nih, giok ini nih. Tapi banyak giok itu segala macamnya. Saya bukan mandang gioknya itu, tapi orang yang pernah memakai si batu cincin ini. Karena orang yang memakai batu cincin ini dulu adalah orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai, dan dia adalah orang alim, orang soleh, wali Allah Ta'ala. Itu kalau hanya batu cincinnya aja banyak di pasar Tanjung Pinang juga, Pak. Nah, gitulah gambarannya. Yang zuhud dengan dunia itu bukan nikmatnya yang dipandang, tapi yang memberikan nih. Tapi kita ini kebalik ya. Kebaliknya kita ini, itu yang kadang-kadang hati kita mati, kita memandang kepada nikmat, bukan memandang kepada sang pemberi nikmat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi simpelnya definisi daripada zuhud itu adalah melihat siapa yang memberi nikmat, bukan melihat kepada nikmat tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua. Yang pertama, cara untuk menghidupkan hati yang sudah mati. Yang kedua, al-ishtighalu bi dzikrillah wa ijtima'i bi majalisil ilmi wa zikri. Yang kedua, cara untuk menghidupkan hati yang mati itu adalah menyibukkan diri dengan mengingat Allah dan berkumpul di majelis ilmu, dan juga berkumpul beserta orang-orang yang hatinya sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah menyibukkan diri kita untuk mengingat Allah, dan kita berkumpul di majelis ilmu. Awas, kita berkumpul di majelis ilmu dan juga berkumpul beserta orang-orang yang hatinya itu dihidupkan oleh Allah. Ini sebenarnya panjang jamaah penjelasan mengenai hati yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Karena pada hakikatnya mengenai masalah hati, mengenai masalah qalbu atau ruh yang ada di dalam diri kita, ruh yang hidup itu sebenarnya antara hati dengan hati kita, ruh dengan ruh kita itu ada magnet dan ada energi. Kenapa? Sebab semua waktu itu di alam ruh Allah Ta'ala menggenggam semua ruh manusia. Qalu bala syahid, qalu bala syahidna. Di situ semua ruh digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ruh itu berkata qalu bala syahidna, kami berkata saat ini benar-benar kami menyaksikan. Barulah Allah Ta'ala tebarkan ruh-ruh itu, ada masuk kepada jasad kipla ini, ada masuk kepada badan bapak, segala macam, semuanya sama di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita diupayakan untuk berkumpul kepada hati atau ruh yang memang sudah dihidupkan oleh Allah Ta'ala, agar supaya memberi magnet, agar supaya memberi energi antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita berkumpul di sini, adalah semata-mata untuk menghidupkan hati kita yang mati. Kalau sakit mudah-mudahan sembuh dengan sebab kita membaca karya hati-hati mereka dahulu kala adalah hati orang-orang yang sudah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu yang ketiga adalah al-ishtighal bi dzikrillah bi majalisil ilmi. Yang kedua yaitu adalah menyibukkan diri berzikir kepada Allah dan berkumpul di majelis ilmu dan juga majelis zikir. Kemudian yang ketiga, wasuhbatul auliya illa ma'a adabihim. Yang ketiga itu adalah berkawan dan berteman dengan orang yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita berkawan dengan orang kaya,
walaupun tidak kaya tapi kita dapat baunya. Paling tidak orang menghormati kita tuh yang macam-macam tuh. Itu kawannya Pak Anu tuh. Siapa yang paling kaya Tanjung Pinang ini? Yang macam-macam tuh. Dia tuh kawannya Pak Gubernur tuh. Padahal dia orang biasa-biasa aja, tapi karena paling dekat dengan Pak Gubernur. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang macam-macam kawan dia tuh intel kawan dia, atau TNI kawan dia tuh, polisi kawan dia. Kita baru dengar orang yang berkawan saja dengan orang yang martabatnya tinggi, kita ngeri. Artinya ada sedikit pamor. Ada sedikit pamor. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga itu kita berkawan dan bersahabat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena dia adalah dicintai oleh Allah, kita pun ikut dicintai oleh Allah, kita pun dimuliakan oleh Allah. Karena dia cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dengan sedikit begitu Allah menghidupkan hati kekasihnya, maka nampaklah cipratan-cipratan itu akan tumbuh kepada kalbu kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang ketiga adalah wasuhbatu auliyaillah, yaitu adalah berkawan dengan kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah Ta'ala? Orang-orang yang kekasih Allah itu siapa? Bagaimana cara kita mengetahui kekasih Allah Ta'ala? Insya Allah minggu depan akan kita lanjut siapa dan apa tanda daripada orang yang kekasih Allah. Karena banyak hari ini yang mengaku wali, banyak yang mengaku alim juga banyak, ustadz juga sudah berserakan, kiai juga sudah banyak yang mengaku kiai. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu di sini nanti ke depan pengarang Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan siapa saja kekasih Allah yang patut kita temani, yang mana bila kita berteman dengan mereka hati kita akan menjadi hidup. Insya Allah akan kita lanjutkan mengenai tentang berkawan dan berteman dengan orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada berapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk menghidupkan hati? Yang pertama adalah zuhud dengan dunia, yang kedua zikir, dan yang ketiga itu adalah wasuhbatul auliyaillah, berkawan dengan kekasih Allah. Adapun yang ada di dalam lagu itu mendirikan sholat di tengah malam, ya itu sama aja, orang zikir itu termasuklah tengah malam melakukan zikir dan segala macam, bangun di malam hari, juga berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, orang soleh adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, minggu akan datang kita akan menjelaskan siapa mereka itu orang-orang soleh dan apa tanda daripada mereka itu orang-orang soleh yang patut kita kawani, yang mana mampu menghidupkan hati yang mati. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat, anak cucu kita dijadikan anak cucu yang soleh dan solehah, dan juga mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada saat yang penuh berkah ini Allah menyembuhkan hati kita. Kalau hati kita sakit, hati kita mati, mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kembali. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.